Perkenalkan, nama saya Alvina Zulfa Sabara dengan NIM 2010201021. Perkenalkan, nama Ibu Dea Mahina Dewi dengan NIM 2010201022. Baiklah, perkenalkan, nama saya Irfan Soki dengan NIM 2030201179. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu minta kalian lihat kanannya, lihat kirinya, lihat teman sebangkunya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Sebelum belajar, mari kita sama-sama tepuk semangat. Ikuti Ibu ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, ikuti Ibu ya, sama-sama. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa saja sih Bu makhluk hidup itu? Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Perlu kita ketahui anak-anak bahwa manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Allah yang paling sempurna. Nah, makhluk hidup sendiri merupakan suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Kemudian untuk batu, angin, air, dan tanah tidak termasuk sebagai makhluk hidup. Kenapa, Bu? Ya, karena mereka tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa saja sih, Bu, ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang tahu? Iya, jadi ciri-ciri makhluk hidup ada 9. Yang pertama yaitu bergerak. Apa itu bergerak? Ada yang tahu? Bergerak yaitu perpindahan suatu benda dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, bergerak sendiri dibagi menjadi 2, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Kemudian untuk ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu iritabilitas. Iritabilitas itu yaitu kemampuan untuk menanggapi rangsangan pada makhluk hidup. Rangsangan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu rangsangan dari dalam tubuh dan rangsangan dari luar tubuh. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu makan. Makhluk hidup membutuhkan makan untuk mendapatkan energi. Nah, energi ini digunakan makhluk hidup untuk bergerak, tumbuh, dan menanggapi rangsangan serta berkembang biak. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu respirasi atau bernapas. Manusia bernapas menghirup oksigen untuk oksidasi zat makanan di dalam tubuh agar diperoleh energi yang digunakan untuk aktivitas hidup atau aktivitas sehari-hari. Makhluk hidup sendiri mempunyai pernapasan yang berbeda-beda. Misalnya, manusia bernapas menggunakan hidung dan paru-paru. Dan untuk tumbuhan biasanya bernapas melalui stomata di pori-pori daun dan lentisel di batangnya. Dan untuk hewan ini mempunyai cara bernapas yang berbeda-beda. Misal ikan di air
terakhir, bernapas menggunakan insang. Ada juga yang bernapas melalui paru-paru, trakea, ada lagi melalui kulit, cacing misalnya, dan masih banyak lagi. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya. Nah, yang kelima yaitu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuh artinya adalah bertambah ukuran atau volume. Bertambah ukuran apa? Ya, jadi bertambah ukuran tinggi dan bertambah ukuran badan. Nah, pertumbuhan manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, makanan dan berolahraga. Nah, di sini siapa nih yang suka berolahraga dan makanan sehat? Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan tubuh? Ya, yang pertama yaitu mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua yaitu berolahraga secara teratur dan lain sebagainya. Nah, contoh untuk pertumbuhan makhluk hidup yaitu bayi yang beratnya dari 5 kg menjadi 6,5 kg. Nah, selanjutnya di sini yaitu berkembang. Ya, berkembang itu adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan. Contohnya di sini yaitu pematangan hormon-hormon dalam tubuh. Nah, ciri makhluk hidup selanjutnya yang keenam yaitu reproduksi atau perkembangbiakan. Nah, berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup ada yang dengan cara melahirkan, seperti manusia, sapi, dan kucing. Dan ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur, seperti ayam, bebek, dan burung. Nah, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yang nomor 7 yaitu adaptasi. Ya, adaptasi itu adalah penyelesaian diri makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan mempertahankan diri. Nah, adaptasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, adaptasi fisiologi. Yang kedua, adaptasi morfologi. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Nah, yang pertama, adaptasi fisiologi. Ya, jadi adaptasi fisiologi itu adalah kemampuan menyesuaikan diri terhadap perbedaan fungsi dan bagian-bagian tubuh yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, yang nomor 2 yaitu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap bagian tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan hidupnya. Nah, yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku adalah kemampuan menyesuaikan diri tingkah laku terhadap lingkungannya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang nomor 8 yaitu regulasi atau sistem pengaturan. Nah, regulasi atau sistem pengaturan merupakan proses pengaturan keserasian di dalam tubuh organisme yang diatur oleh saraf dan hormon atau sistem dalam tubuh. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yang nomor 9 yaitu ekskresi. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu memerlukan proses ekskresi. Ekskresi itu merupakan proses mengeluarkan sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh. Misalnya yaitu manusia yang sedang berkeringat, kemudian mengeluarkan sisa air yang dikeluarkan melalui ginjal berbentuk cairan urin dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, itulah tadi ciri-ciri makhluk hidup yang telah kita jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Dea Mahina Dewi. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya tentang contoh ciri-ciri makhluk hidup. Nah, contoh ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah kita dapat bergerak dengan berjalan, berlari, bahkan berenang. Yang kedua, kita dapat bernapas dengan adanya paru-paru, saluran pernapasan, dan hidung. Yang ketiga, adanya anak dalam keluarga merupakan contoh bahwa manusia dapat berkembang biak. Yang keempat, kita bertumbuh dari bayi hingga dewasa. Yang kelima, kita memerlukan energi dengan cara makan dan minum. Yang keenam, mata kita otomatis menyipit saat melihat cahaya.
yang menyilaukan adalah bukti bahwa manusia peka terhadap rangsang. Jadi, sudah jelas bahwa manusia memang makhluk hidup. Demikian pula dengan hewan. Hewan sudah pasti bergerak, bernapas, berkembang biak, bertumbuh, makan dan peka terhadap rangsang. Kamu pasti tahu pernah melihat hewan bergerak, bernapas, beranak, bertelur, makan dan menghindar bila ada hal yang ia rasa tidak nyaman. Lalu bagaimana dengan tumbuhan, anak-anak? Walaupun ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan tidak dapat diamati secara selintas atau kasat mata, tumbuhan tetap merupakan makhluk hidup. Sekian penyampaian materi Ibu pada hari ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Irfan Sauki. Ibu ya, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yakni mengenai bukti tumbuhan adalah makhluk hidup. Nah, jadi anak-anak, tumbuhan itu adalah makhluk hidup juga ya, selain hewan. Nah, di sini kita akan membahasnya, yakni walaupun ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan tidak dapat diamati secara sepintas atau kasat mata, tumbuhan tetap merupakan makhluk hidup. Bukti tumbuhan adalah makhluk hidup, cirinya yakni adalah saja. Mari kita bahas satu persatu. Anak-anak tolong disimak dengan baik ya. Baiklah anak-anak, langsung saja kita ke penjelasan yang pertama. Nah, di penjelasan yang pertama ini yakni arah tumbuhan yang cenderung mengikuti sumber cahaya matahari. Nah, jadi di sini Bapak ingin mempraktekannya ya, supaya anak-anak sekalian dapat mengerti penjelasan arah tumbuhan yang cenderung mengikuti sumber cahaya matahari. Di sini Bapak sudah menyiapkan tumbuhan dan senter sebagai contoh sumber cahaya matahari. Nah, baiklah, di sini langsung saja Bapak akan mempraktekannya. Nah, jadi senter ini ketika Bapak nyalakan ini seperti matahari. Nah, jadi anggap saja ini matahari. Nah, jadi cahaya matahari itu bisa lurus atau bisa ke samping atau bisa ke manapun arahnya. Jadi tumbuhan itu selalu mengikuti cahaya matahari. Jadi misalnya mataharinya berada di sini, maka tumbuhannya akan mengikuti. Misalnya ke sini, tumbuhannya juga akan mengikuti. Jadi seperti itu ya contohnya. Sudah paham kan? Baiklah, kita ke penjelasan yang kedua. Baiklah, yang kedua yakni tumbuhan bernapas dengan stomata. Apa sih Pak itu stomata? Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu stomata. Stomata atau yang dikenal juga sebagai mulut daun adalah alat pernapasan pada tumbuhan berupa celah yang dikelilingi dua sel penjaga yang terletak di permukaan daun. Disebut sebagai mulut karena bentuknya memang seperti mulut yang bisa membuka dan menutup. Dua sel penjaga tadi berfungsi sebagai pengatur buka tutupnya stomata pada tumbuhan. Stomata memiliki tugas untuk memastikan ada karbon dioksida yang menembus daun dan jaringan lain tanaman. Hal itu diperlukan agar proses fotosintesis berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak sekalian, proses fotosintesis ini dilakukan untuk menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Nah, jadi stomata inilah yang menjadi tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen tadi ya. Proses ini dimulai saat stomata terbuka dan menyerap karbon dioksida. Setelah karbon dioksida masuk, tumbuhan akan melakukan proses fotosintesis. Dari proses itu, tumbuhan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen dan mengeluarkannya melalui stomata. Jadi itulah tadi anak-anak penjelasan tentang stomata. Baiklah, kita ke bukti tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kita akan membahas tentang tumbuhan berkembang biak dengan tunasnya, bijinya, batang, akar, atau daunnya. Baiklah, Bapak akan menjelaskan satu persatu.
Baiklah, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tunas. Apa sih itu tunas? Nah, baiklah, Bapak akan menjelaskannya. Tunas adalah salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif, yakni perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Vegetatif sendiri adalah cara tumbuhan berkembang biak yang tidak melalui proses perkawinan. Nah, lalu apa saja sih contohnya? Nah, contohnya ini tumbuhannya seperti pohon pisang. Nah, pernahkah kalian membayangkan bagaimana pohon mangga dapat tumbuh dan menghasilkan individu baru? Di dalam buah mangga terdapat biji yang akan tumbuh membentuk pohon mangga yang baru, dan nantinya akan menghasilkan buah, dan buah seperti induknya. Nah, jadi contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji yakni seperti mangga, jambu biji, kedelai, cabai, tomat, dan buah-buahan atau sayur-sayuran lain yang berbiji. Baiklah, kita ke tumbuhan berkembang biak dengan batang. Nah, anak-anak, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Baiklah, kita ke cara berkembang biakan tumbuhan selanjutnya, yakni akar. Nah, kelompok tumbuhan yang berkembang biak dengan akar adalah bambu, jahe, lengkuas, kunyit, tumbuhan pakis, tanaman hop, dan beberapa rumput. Baiklah anak-anak, kita ke penjelasan perkembangbiakan tumbuhan yang terakhir, yakni daun. Nah, contohnya yakni cocor bebek. Apakah anak-anak tahu cocor bebek? Bagus kalau tahu. Nah, tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tumbuhan cocor bebek akan menumbuhkan tunasnya pada bagian tepi daun. Cara berkembang biak cocor bebek disebut tunas adventif, yakni pengembang biakan tumbuhan dengan menumbuhkan tunas liar di luar bagian batang. Selain cocor bebek, ada banyak lagi ya. Baiklah anak-anak, langsung saja kita ke penjelasan berikutnya, yakni 4, yaitu mengenai tumbuhan bertumbuh. Nah anak-anak, sama seperti manusia dan hewan, pada tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kualitatif, sedangkan perkembangan adalah proses kualitatif. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan. Anak-anak tahu kecambah kan? Kecambah kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil. Setelah tumbuh hingga mencapai ukuran dan usia tertentu, akan berkembang membentuk bunga dan buah atau biji sebagai alat perkembang biakan. Nah, baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang tumbuhan bertumbuh. Baiklah, kita ke bukti tumbuhan adalah makhluk hidup yang berikutnya, yakni yang kelima. Tumbuhan perlu makan, maka ia menyerap unsur hara dan memasaknya di daun. Apa itu artinya anak-anak? Benar sekali, sama seperti kita. Tumbuhan juga perlu makan, sama seperti makhluk hidup lainnya. Baiklah, kita ke bukti tumbuhan adalah makhluk hidup yang terakhir, yakni 6. Tumbuhan putri malu mengatup bila disentuh. Ini adalah bukti tumbuhan juga peka terhadap rangsangan. Nah, jadi tumbuhan juga dapat bereaksi, seperti contohnya tumbuhan putri malu ini ya. Ketika disentuh, dia akan mengatup. Itu berarti menandakan tumbuhan juga peka terhadap sebuah rangsangan atau sentuhan. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, di sini Bapak akan memberikan beberapa soal untuk mengevaluasi kalian seberapa jauh kalian memahami materi yang kita pelajari pada hari ini.
Baiklah anak-anak, sekarang mari kita mereview materi yang sudah kita pelajari, yakni 1. Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. 2. Menjelaskan contoh ciri-ciri makhluk hidup. 3. Menjelaskan bukti bahwa tumbuhan adalah makhluk hidup. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin memberikan tugas atau PR kepada anak-anak sekalian, yakni yang ada di halaman 24. Tolong anak-anak kerjakan di rumah dan kita akan kumpulkan di pertemuan selanjutnya, yakni pada hari Senin. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian dan menambah pengetahuan baru bagi anak-anak sekalian mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.